Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita semakin meyakini bahwa man amila sholihan fa linnafsihi, bahwa siapapun orang yang dia beramal kebaikan maka pahalanya ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga semakin banyak amal yang kita lakukan, insya Allah kita akan semakin mendapatkan banyak manfaat ataupun pahala dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kemarin kita menjelaskan tentang fadilah sholat malam, sekarang kita lanjutkan pada sholat sunat yang lainnya, yaitu sholat fajar. Yang dimaksud sholat fajar di sini adalah sholat sunat setelah adzan subuh sebelum iqamah. Apa keutamaannya? Nabi bersabda, Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa pahalanya orang yang mau sholat fajar, sholat sunat fajar 2 rakaat, bukan 11 rakaat, itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya, ya. Kemarin sedang viral seorang kakek membeli mobil Pajero baru, bawa uang pakai kresek beras, nah itu kemudian dikendarai sendiri, wah kelihatannya wah gitu, mobil baru. Nah sekarang harga mobil itu 500 juta. Lah dunia sekarang kira-kira harganya berapa? Dunia dan sekarang kira-kira harganya berapa? Itu pahala itu ya kalah dengan pahalanya sholat fajar, berarti adalah sangat-sangat berharga, sangat banyak sekali. Yang paling sering merasa sampaikan, seandainya Bapak Bung, seandainya masjid kita ini jam 10 malam dikunci, terus diumumkan kepada warga, ya, siapapun besok yang mau subuhan di masjid ini, yang paling depan tuh ditata uang 100 ribuan, sop kedua 50 ribuan, ya. Sop ketiga 20 ribuan, ya. Kalau yang perempuan yang dari bawah, yang paling belakang 100 ribuan, ya. Kemudian jam masjidnya dibuka jam 1 malam, kira-kira ya.
yang datang jam berapa. Nah, itu untuk menunjukkan mari kita berusaha untuk memahami pentingnya pahala sehingga akan ada semangat ya. Bahkan menurut Aisyah bahwa Nabi itu hampir-hampir tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar. Makanya monggo kita semua termasuk saya diusahakan untuk bagaimana supaya bisa menunaikan sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Terus kemudian ini sebaiknya Bapak Ibu, kalau imam seperti saya itu sholat fajarnya di rumah ya. Tapi kalau jamaah penjenengan tuh sebaiknya di masjid. Kenapa bedanya? Karena kalau penjenengan itu datang kemudian sholat di masjid, terus selesai sholat nunggu iqamat tuh dihitung sholat terus ya. Sedangkan saya sebagai imam datangnya nanti melihat pada keadaan makmum. Kalau masih sedikit ya ditunda dulu ya. Namanya sholat jamaah harusnya sebaiknya memang banyak jamaahnya ya. Nah sekiranya sudah selesai semua baru diiqamat. Jadi Nabi juga begitu sebagai imam. Nabi datangnya di masjid itu terakhir ataupun akhir, bukan di awal waktu. Sementara jamaah memang di awal waktu untuk sholat berjamaah. Kemudian juga di hadis lain dijelaskan bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala sayin min awafil asatu mu'adadatan minhu ala raqatain qabla al-fajr, yang artinya bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang yang sangat-sangat berusaha dengan mujahadahnya, dengan kesungguhannya dalam rangka untuk bisa menunaikan 2 rakaat sholat fajar. Jadi perlu memang ada suatu upaya, suatu kesungguhan supaya bisa menunaikan sholat fajar. Maka itu monggo, kalau kita sekarang sudah punya jadwal ya, jadwal di HP kita masing-masing sudah ada, sholat subuh jam berapa ya, itu semuanya sudah ada. Kemudian kita punya jam, monggo kegiatan-kegiatan yang lain itu disesuaikan dengan kegiatan sholat, sehingga nanti sholat kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga memperhatikan adanya sholat-sholat yang sunnah, sehingga akan bisa menambah kebaikan sholat kita yang wajib. Kemudian setelah sholat fajar, terus agak siang dikit kita selesai sholat subuh, ada namanya sholat duha. Apa fadilahnya sholat duha? Ya, Nabi bersabda, yusbiku ala kulli sulami min ahlikum shadaqatun. Pagi-pagi setiap pagi itu atas ruas-ruas, kan kita punya ruas ya, 1, 2, 3 itu di jarinya ya. Kemudian yang itu ada ruasnya. Tiap-tiap ruas itu harus disodakoi, harus dipajeki ya. Wa kullu tasbihatin sodakan, maka setiap ucapan tasbih subhanallah adalah suatu sodakoh. Wa qul tahmidatin sodakan, dan juga ucapan tahmid alhamdulillah juga sedekah. Wa qul tahlilatin sodakan, dan juga kalimat tahlil la ilaha itu juga sedekah. Wa kullu kabiratin sodakan, dan juga kalimat takbir Allahu Akbar juga sedekah. Wa amr bil ma'ruf, dan mengajak memerintahkan pada yang baik itu juga sodakotun. Wa nahyun juga sodakotun, melarang pada yang sodakot ya. Ele anak-anak, ayo sekarang kita segera berwudu, itu apa? Sodakot ya. Ayo sekarang kita sholat dulu juga termasuk sodakot. Makanya monggo kita semuanya termasuk saya, kepada anak itu harus kita memang harus banyak greteh ya. Jenengan nasihat itu mendapatkan apa? Sedekah panjenengan. Wa yazi'u min dzalika, dan mencukupi dengan semuanya yarka'uha min al-fajr, yaitu 2 rakaat yang kita rukui, kita tunaikan dari sholat duha. Jadi
Kalau di hadis yang lain nanti terangkan bahwa dalam tubuh kita itu ada 300 ruas, ya, yang harus kita sedekah, kita pajaki tiap pagi dengan bukan uang tapi dengan amal atau sedekah. Maka kalau itu tubuh kita disedekahi akan jadi awet, ya, sepuh, sehat, terenggina seperti pun rasanya. Nah, sepuh loro-loronan atau masih muda sudah loro-loro, ada anak 19 tahun sudah kena gagal ginjal, gitu. Makanya monggo supaya badan kita tuh awet, monggo kita sedekah, ya, boleh dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, termasuk nanti cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi tiap pagi kalau bisa minimal kita sholat duha itu 2 rakaat untuk majaki tubuh kita, ya. Semoga terus Allah Ta'ala menjadikan tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, ya. Terus kemudian di yang lainnya dijelaskan bahwa qala Allahu azza wa jalla, Allah telah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz, janganlah engkau merasa lemah, merasa tak mampu an arba'in ra'atin min awalin nahar, yaitu dengan 4 rakaat di awal siang, akfika akhirah, yang aku akan mencukupi kamu pada akhirnya. Jadi maksudnya kalau tadi 2 rakaat cukup untuk pajak badan kita, kalau kita mau menambah menjadi 4 rakaat, maka Allah akan menanggung, Allah akan mencukupi rezeki kita sampai sore hari, ya. Jadi kalau kita hormati Bapak Ibu, yang namanya kebutuhan tuh ada yang tercukupi, ada yang tidak tercukupi, gitu. Kalau tercukupi rasanya enak, lego, ya, tentrem, gitu. Butuh 100 enten 200 ini pripun rasane? Butuh 100 entene 200, alhamdulillah. Nek butuh 100 entene 20, nah, innalillah. Makanya supaya rezeki kita dijauh Allah, monggo kalau saya minimal 4 rakaat, sempat-sempatkan untuk sholat 4 rakaat sholat duha. Allah dini kesusu nggih monggo 2 rakaat, ya, untuk dimulazamai. Apalagi bagi ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan yang diburu-buru, itu harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu ya 8 rakaat atau bahkan 12 rakaat kalau perlu, ya. Terus kemudian di hadis yang lain dijelaskan, man sholla ghodata fi jama'ati, barang siapa yang sholat pagi dalam jamaknya bimakna sholat subuh, ya. Kemudian summa qa'ada yadkuruha hatta ta'nuha samsu, kemudian tidak kondur, tidak pulang dulu, kemudian berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Summa ra'ataini kanat lahu ka'adri hajati wa umrati. Kemudian setelah itu, setelah muncul matahari 1/4, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang haji dan umroh. Sekarang haji umroh punya uang 50 juta nginden, ya, tasih ngantri 10-20 tahun. Sekarang kita sholat 2 rakaat setelah pada waktu itu cukup untuk sama dengan haji dan umroh, ya. Terus bagian keterangan mengatakan kalau ingin sholat seperti ini, namanya sholat suruh, itu dari atas subuh dulu, subuh di masjid, kemudian selesai terus zikir, doa, terus zikir terus sampai munculnya matahari, ya. Itu namanya sholat suruh, ya. Tapi kalau kita subuh selesai kemudian zikir, doa, terus pulang,
jam 8 kita berwudu terus sholat dua, namanya sholat duha. Ada yang mengatakan sholat syuruk atau isyraq itu sholat duha yang diawalkan, tapi harus digandeng dengan sholat subuh. Tapi kalau penjenengan sholat duha di jam 8 sementara habis subuh kemudian penyan kontur, itu namanya sholat duha. Itu adalah beberapa pendapat seperti itu, ya. Makanya monggo raketang sekali 2 kali, kalau pas sempat longgar monggo disempat-sempatkan, habis subuh nggak usah ulang dulu. Yang lagi utamanya bagi yang sempat monggo diusahakan, ya. Jangan sampai lah saya bar subuh kemudian harus ke pasar, ya monggo suatu saat pas liburan pas nggak ke pasar, ya, atau yang lainnya. Maksud saya kalau pas longgar juga begitu, tapi kalau sudah ada acara ngaji dan maka kemudian kita lakukan yang ngaji tadi. Jadi kembali, ini adalah suatu keutamaan bagi kita orang-orang beriman, diberi kesempatan beramal dengan amal-amal yang baik, yang banyak, yang kemudian itu akan berguna kepada kehidupan kita. Kemudian kalau nyun pangapunten, kalau masih kadang-kadang ada namanya rasa malas, gitu. Memang kadang-kadang setan itu menggoda manusia dari arah belakang, artinya diberi rasa malas. Maka pentingnya kita harus semakin mujahadah. Kemalasan itu tidak akan hilang kalau kita tidak perangi, maka perlu diperangi, dimujahadai. Kemudian kita juga pentingnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Kasal itu apa? Jadi ya Allah, aku minta lindung kepadamu dari rasa malas. Ya, kemudian dimulai dari yang bisa, dari yang mampu. Kalau sholat duha tadi tidak perlu 12 rakaat dulu, ya 2 rakaat dulu, dilazimi. Sebenarnya kemarin untuk sholat malam juga begitu, nggak usah 11 rakaat dulu. Kalau belum kuat ya kita 3 rakaat dulu witir, ya sudah istiqomah, tambah 2 jadi 5, tambah 2 jadi 7 dan seterusnya. Terus dilazimi, diistiqomai kalau bisa sampai akhiran kita masing-masing. Terus kemudian sholat yang lainnya adalah sholat sunat rawatib. Dikatakan rawatib itu karena tertata atau mengikuti sholat wajib. Jadi sholatnya itu ada yang dikatakan ba'diyah, ada yang dikatakan qobliyah. Kalau qobliyah itu ditunaikan sebelum sholat wajib, ya. Dan terus kita sholat, dan namanya sholat qobliyah. Nah, sedangkan yang ba'diyah itu yang setelah sholat wajib. Tapi nanti ada beberapa waktu yang dilarang untuk sholat, ya. Kita baca dulu hadisnya. Nabi bersabda, "Ma min abdin muslimin." Tidaklah seorang hamba yang muslim yusolli lillahi, dia sholat untona kulla yaumin, tiap hari, itsnatai asrota rakaatan, 12 rakaat, tetapi tatauan sholat yang sunnah, bukan yang wajib. Ghairu fardhah, selain fardhah, illa banallahu, kecuali Allah akan membangunkan baitan fil jannah, satu rumah di surga, ya. Au illa bunyalahu baitun fil jannah, atau akan dibangunkan satu rumah yang ada di surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cermati sholat 12 rakaat itu pahalanya adalah satu rumah istana di surga. Seandainya Pak, seandainya satu rakaat itu 5 menit, berarti 12 rakaat cuma 60 menit atau 1 jam. Sholat 1 jam diparingi omah mewah, kira-kira purun betul. Kerja sak jam hadiah omah mewah, ya sangat-sangat mau sekali, ya. Jadi dengan juga kalau kita itu nanti melazimi dengan amal tadi,
maka Allah akan memberikan berbagai macam pahala yang banyak. Jangan kemudian sok-sok ada orang yang tergoda setan. Lah kenapa kamu nggak sholat sunat? Lah saya kan sudah punya rumah yang kemarin belum tak tempati. Yang mana? Yang kemarin kan sudah. Ya. Itu mikirnya kurang sempurna. Mikirnya begini bang, ya. Seperti kita seandainya sehari dikasih uang 1 juta sudah 5 hari, ya. Terus pada hari ke-6 kira-kira kita mau nggak 1 juta? Ya mau. Hari ke-7 ya mau. Hari ke-10 ya mau, ya. Nah itu ada harga rumah. Jadi nikmatnya itu nikmat namanya pahala. Kemudian diibaratkan dengan suatu rumah untuk memudahkan dalam memahami. Jadi pentingnya memang kita itu untuk banyak-banyak mendulang mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena yang namanya akhirat itu nilainya atau istilahnya itu apa? Ya nilainya itu beda dengan dunia. Saya contohkan saja ya, umpamanya apa? Bab masalah uang. Kalau di tempat kita ini orang makan, ya satu orang makan kira-kira butuh uang berapa? Kira-kira 15.000 gitu. Nah, kalau di Balikpapan mahal ya Budi Sarti. Oh Balikpapan. Saya pernah makan sekali itu 52.000 wong siji. Itu cuma di Balikpapan. Nah kalau di Amerika sana ya lebih mahal lagi, ya dan sebagainya. Lah kalau di akhirat sana ya lebih mahal lagi. Makanya di sana itu apa-apa harganya mahal. Kenapa? Karena nikmatnya lebih tinggi dibandingkan dengan di dunia tadi. Makanya kebutuhan kita terhadap pahala di akhirat itu lebih banyak dibanding kebutuhan kita terhadap uang di dunia. Lah apa itu kita dapatkan bukan dia tapi di dunia ini dengan amal-amal kita. Makanya pentingnya kita harus merajinkan, kita bikin kita orang-orang yang rajin terhadap amal-amal kebaikan. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, baina kulli adzani sholatun. Di antara dua adzan, yang dimaksud adzan itu adalah adzan dan iqomah, ya. Jadi adzan terus sebelum qomat itu ada sholatun, ada sholat sunnah, ya. Kemudian diulangi pada 3 kali. Baina kulli adzani sholatun, terus kemudian ditambah dengan liman sa'a bagi yang menghendaki, ya. Tapi kalau kita cermati, kalau kita masuk masjid sebelum adzan bagaimana? Kalau masuk masjidnya sebelum adzan, maka kita sholat dulu 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid, ya. Terus nunggu adzan, habis adzan terus sholat 2 rakaat, ya. Atau nanti namanya sholat intidhar. Nanti kalau penjenengan moga-moga ya ada sempat ke Mekah, ke Madinah, kalau mau zuhur tuh berangkatnya bukan jam 11, tapi kadang-kadang jam 9 dah berangkat ke masjid, ya. Kemudian di masjid apa? Ya sholat intidhar, menunggu sholat wajib, sholat 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi, salam lagi semampunya, ya. Itu namanya sholat intidhar. Atau pas Jumatan, yang masuk di masjid jam 11, masjidnya adzan jam 11.45, yang sholat 2 rakaat salam, ya 2 rakaat salam dan seterusnya sampai nanti imam atau khotib naik ke mimbar, ya. Jadi nanti kalau datangnya sebelum adzan sholat 2 rakaat, tapi kalau datang sudah habis adzan langsung 2 rakaat di antara adzan dan qomat, itu sekaligus sebagai sholat tahiyatul masjidnya, ya. Terus nanti kalau di waktu zuhur itu ada 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Makanya kalau bisa monggo kita bermulazamah, kalau bisa datangnya sebelum adzan, kalau nggak bisa ya setelah adzan, ya. Kalau nggak bisa lagi ya pas sholat, kalau nggak bisa lagi ya nggak usah datang. Kita nanti kemudian jadi tingkatan-tingkatan, gitu. Nah, jadi kalau bisa ya kita yang paling baik. Jadi nggak bisa ya kemudian di bawahnya. Kemudian untuk sholat rawatib saya singkat dalam suatu daftar seperti ini, ya. Monggo dipun cermati.
Untuk yang sholat subuh itu adanya cuma qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Habis subuh tidak boleh sholat sampai terbit matahari sepenggalah. Jadi habis subuh nggak ada sholat ba'diyah. Loh, kamu habis subuh kenapa sholat? Dosa. Ini kan untuk nambah pahala, bukan tambah dosa. Jadi kalau habis subuh nggak boleh sholat sampai nanti terbit matahari sepenggalah. Terus untuk yang duhur itu qobliyahnya ada yang 2, ada yang 4. Kemudian yang ba'diyah juga ada yang 2, ada yang 4. Kemudian untuk sholat asar qobliyahnya ada yang 2, ada yang 4, tapi ba'diyahnya tidak boleh atau tidak ada. Kemudian yang maghrib 2 rakaat itu qobliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Kemudian untuk yang isya qobliyahnya 2 rakaat, kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. Nah, kemudian yang di blok kuning itu namanya sholat rawatib atau sholat rawatib yang mu'akkadah, yang ditekankan. Jadi yang ditekankan yang utama Pak 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 rakaat sebelum zuhur, terus 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau dijumlah berapa kira-kira? 2 tambah 4 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 berapa? Itu yang tadi dikatakan 12 rakaat itu terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, terus 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu namanya 12 rakaat yang dikatakan tadi 12 rakaat sholat tato yang akan mendapatkan satu rumah di surga. Ya, makanya ngapunten Pak Mati, Pak Pati yang adzan khususnya untuk yang zuhur, ya. Yang zuhur itu nanti komatnya kalau bisa agak ke belakang dikit, soalnya saya berusaha untuk sholat sebelum itu 4 rakaat. Jadi untuk yang lainnya monggo kita manfaatkan. Memang satu amalan yang belum biasa itu terasa berat, tapi kalau sudah bermulazamah akan jadi ringan. Nah, dengan kita melazimi sholat sunatul rawatib, insya Allah nanti Allah akan memberikan berbagai macam tambahan petunjuk, tambahan tenaga, tambahan kemampuan. Dan orang itu kalau semakin diberi petunjuk maka akan semakin semangat. Kenapa? Tahu manfaatnya. Kalau sudah tahu manfaat maka dia akan semangat. Nah, untuk itu monggo gitu semuanya. Kalau perlu kita membuat suatu gerakan atau usaha bagaimana supaya kita ini semakin memberi arti pada amal-amal yang sunnah. Kalau pada zaman dulu ketika kita masih sekolah di SD, Pak Guru Agama mengatakan bahwa amal sunnah itu adalah amal kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan tidak apa-apa. Sekarang diganti, amal sunnah itu adalah amal yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan eman. Jadi ada rasa eman kalau nggak mengerjakan. Supaya apa? Kita berusaha untuk mengamalkan. Orang kerja di perusahaan dapat gaji tiap bulan, akhir tahun dapat THR, kira-kira diambil apa enggak? Kalau nggak diambil bagaimana? Eman. Itu namanya amal-amal sunnah. Kalau nggak diambil itu eman. Terus kalau sekelas kita Bapak Ibu, sekelas kita lah, amal wajib kita tuh kira-kira sudah sempurna apa belum? Amal wajib kita kira-kira sudah sempurna apa belum?
subuh kita, zuhur kita, ya, asar, maghrib kita kadang-kadang ya juga belum sempurna. Ketika kita sholat maghrib umpamanya ya, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam, itu kira-kira ingatnya kepada Allah dan lupanya kira-kira banyak mananya. Banyak lupanya. Jangankan kok lupa di hati, orang bacanya kadang lupa. Coba nanti penjenengan cermati. Penjenengan baca tasbih di rukuk dan sujud, penjenengan cermati. Kadang-kadang kalau sudah sering baca terus hilang tuh nggak terasa. Ya. Subhanallah itu kadang-kadang merasa sudah selesai, padahal subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma, tapi kadang-kadang baru katanya sudah selesai. Ya. Baca tasbih 3 kali, kadang subhanallah tok 3 kali. Ya. Termasuk yang merasa sampaikan, orang tuh kadang-kadang baca surat Ikhlas enggak cermat. Qul huwallahu, loh, itu salah. Qul huwa, lah apanya anak? Qul huwallahu, bukan qul huwallahu. Qul huwallahu tuh hu-nya kan tidak pakai wa, padahal harus pakai wa. Qul huwallahu ahad. Itu qul huwallahu ahad. Itu termasuk ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bukan qayyul qayyum. Ya, hayyul qayyum, yang maha hidup dan berdiri sendiri, bukan qayyul qayyum. Nah, makanya perlu dicermati bacaannya yang tartil, yang benar, nggak usah tergesa-gesa. Itu terus kita hayati. Semoga itu kemudian akan menjadi apa? Menjadi nilai tersendiri di hadapan Allah Ta'ala. Dan nanti kalau kita sudah biasa begitu, nggak usah tergesa-gesa, Allah akan berikan pada kita kemampuan untuk menikmati sholat, untuk memahami arti bacaan sholat. Nek pun saged menikmati sholat akan terasa nikmat sekali. Ya. Allahu Akbar, ya, nggak usah pakai kesusu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ jelas gitu, ya. Kalau udah bisa merasakan, ya. Beda dengan orang yang bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kalau begitu nggak bisa menikmati, ya. Panjenengan ngunjuk wedang rodok panas anget diglogok glegek ndang lungo, ya nggak bisa menikmati, ya. Tapi kalau dicecep, ya cecep, diseruput sidik kalih merem-merem, akan rasa nikmat, gitu. Lah demikian juga sholat juga begitu. Kalau kita nikmat itu akan jadi nikmat. Lah kalau sudah merasakan nikmatnya sholat, akan senang sholat. Ketika adzan kita akan senang. Tapi kalau belum bisa menikmati nikmatnya sholat, akan jadi beban, akan jadi terasa berat. Kalau ada adzan mesti orang senang, ya ini kok iwadan toh. Nah, makanya monggo setelah kita cermati beberapa amal-amal sunnah, terus kita lakukan, ya kita istiqomahi, kita ikhlaskan, sehingga nanti akan menjadi penambah sholat kita yang wajib, yang sebagaimana kemarin saya sampaikan. Kalau besok pada hari kisab, ketika sholat wajib kita kurang sempurna, kita akan masih punya sholat sunnah yang dapat untuk menyempurnakan. Lah kalau sholat sunnahnya nggak punya, terus bagaimana? Itu akhirnya kita akan masuk ke neraka untuk disiksa sekedar untuk menghilangkan dosa kita. Terus yang kedua kemarin, kalau kita sudah melakukan yang wajib-wajib terus ditambah yang sunnah, maka Allah akan menjadi telinga kita, mata kita, lisan kita, dan lain sebagainya. Ada cucunya Rasulullah, cicitnya ya, dari cucunya Ali bin Abi Thalib namanya Zaid, ya. Dia sehari itu sunat-sunahnya cuma 1000 rakaat. Ya. Ketika ditanya, ya dia katakan begini, awalnya saya cuma mau 2 rakaat. Allahu Akbar. Setelah selesai itu saya merasa saya itu kan suatu nikmat, terus saya syukuri.
saya bisa tuh saya syukuri dengan cara sholat lagi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat kemudian rasa nikmat lagi, sholat lagi, ya, sampai 1000 rakaat. Ya, kalau kita 100 rakaat saja kadang-kadang sudah jadengel karena belum terbiasa. Ya. Terus yang kemarin saya sampaikan, kalau bisa nanti kita Bapak Ibu kita target 1 hari itu minimal sholat kita 40 rakaat, ya, yang terdiri dari sholat wajibnya 17 rakaat, terus tadi sholat malamnya berapa? 11 rakaat jadi 28, kemudian yang rawatib tadi 12 rakaat.